Saya kira sekarang ya polisi tidak bisa lagi pakai pola yang lama yang tahun 2016 itu, hanya kesaksian didasarkan itu untuk meyakinkan hakim, karena itu kan sudah disanggah oleh publik ya bahwa itu rekayasa dan sebagainya. Makanya memang harus didukung dengan bukti-bukti otentik yang saintifik. Misalnya ya, kalau bisa dicari handphonenya si itu korban ataupun saksi-saksi semua, dilihat, dilacak kembali saat itu ada di mana misalnya begitu. Kemudian CCTV itu tadi yang kemarin kan beredar gitu, itu nyata apa tidak? Sebetulnya keterangan-keterangan daripada orang banyak ini yang celometan beda-beda ini, apabila CCTV-nya itu ada, kita nggak usah pusing-pusing kan, tuh kayak gitu kan gitu. Nah, mestinya inilah yang harus dikejar oleh penyidik sekarang ini, saya pikir semaksimal mungkin. Mungkin mencari saksi-saksi karena memang alat bukti lainnya tidak ada ya, saat itu ya. Saya kira kalau saat itu sudah ada CCTV pasti ada, pasti sudah ada ya. Cuman waktu itu nggak dikejar ke situ karena tidak dengan berkas yang sudah dibikin oleh polisi waktu itu ya, hanya saksi-saksi kan itu berkas itu dikirimkan ke jaksa, diteliti. Jaksa itu meneliti, Pak, apakah cukup bukti ini apa enggak untuk sajadian tuntutan. Kalau itu sudah cukup, ya polisi pasti nggak meneruskan lagi. Gitu. Masalahnya kira-kira begitu jadi. Nah, saya ingin ke Bang Vincent. Bang Vincent, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh saksi kunci pada persidangan sebelumnya, Gaga, yang sekarang kemudian mencabut lagi beberapa poin BAP-nya, mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kronologi secara langsung, ia hanya tahu sebelum berangkat aja si Eki begitu. Nah, ini apa kemudian implikasi hukum ke depannya, Bang Vincent? Ya, tentu ini merupakan tantangan baru bagi penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka Peggy Setiawan. Kalau kita lihat dari berbagai keterangan yang sudah disampaikan, muncul saksi-saksi yang kemudian menganulir keterangan yang sudah disampaikan pada saat penyidikan ataupun dalam pemeriksaan di keterangan di pengadilan di tahun 2016. Nah, ini kan menjadi tantangan berat bagi penyidikan kasus Peggy Setiawan ini. Tentu ini akan diuji apakah kemudian keterangan yang berubah ini memiliki relevansi terhadap fakta-fakta baru yang terungkap di dalam penyidikan khususnya terhadap tersangka Peggy Setiawan. Nah, kalau ada korelasi antara keterangan yang saksi yang satu dengan keterangan saksi yang satunya yang menguatkan bahwa penyidikan atau keterangan BAP dan keterangan di persidangan tahun 2016 itu bisa merubah fakta baru ini. Nah, ini tentu pihak penyidik haruslah hati-hati dalam meneruskan kasus Peggy Setiawan ini. Jadi karena begini, saksi dalam merubah keterangannya, apalagi sudah disampaikan dalam pengadilan, keterangan tersebut di bawah sumpah, ini memiliki konsekuensi hukum, karena kalau kemudian tidak bisa dibuktikan keterangan itu bahwa apa yang disampaikan pada saat 2016 itu bisa ada konsekuensi hukum sebagai keterangan palsu. Nah, ini kan tidak mudah bagi seseorang yang merubah keterangan. Nah, tentu harus ada titik terang oleh penyidik apakah betul Peggy Setiawan merupakan pelaku yang masuk dalam daftar tersebut. Karena kecurigaan publik ini sebetulnya nanti kita juga akan mendalami terkait apakah bukti-bukti juga yang dimiliki Peggy seperti menghadirkan Liga ini bisa juga membuat asumsi Peggy yang menyatakan tidak bersalah ini semakin kuat nantinya. Kita akan bahas lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Pak Yudia. Singkat saja terakhir, Pak Yudia, apa kedepannya apa dilakukan oleh kuasa hukum Peggy? Gimana, Pak? Coba.
nextnya ke depannya langkah apa yang akan dilakukan kuasa hukum Peggy, Pak? Iya, Singkat kita saja. tetap untuk mencari keadilan dari Peggy Setiawan lah. Makanya ini kan ada alur yang emang berubah dan terpotong. Makanya ini proses masih panjang karena dari Liga Akbar juga kan menyebutkan beberapa orang yang harus diminta konfirmasinya, termasuk dari pihak penyidik. Tuh, makanya ini proses masih panjang dan kita juga sambil menunggu langkah-langkah berikutnya sih, Mbak. Baik. Baik, selanjutnya Bang Vincent. Terakhir Bang, dari Abang singkat aja Bang, mengenai kasus kematian Vina dan juga Eki ini. Ya, baik. Kalau menurut saya, pertama kalau memang dari pihak Peggy Setiawan merasa memiliki saksi-saksi yang kuat untuk menganulir keterlibatan dia dalam tindak pidana ini, yang menurut saya ini memang bisa dilakukan pra-peradilan terhadap sah tidaknya penangkapan itu. Karena kalau misalnya kita menunggu pihak penyidik untuk menghentikan perkara ini, tentu itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh penyidik. Karena ini penyidik berupaya untuk membuktikan bahwa ada keterlibatan dan benar ada keterlibatan Peggy Setiawan. Jadi langkah yang harus dilakukan harus diuji karena memang kan publik dan juga dari keterangan-keterangan saksi ini dikatakan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap ini bukan dia pelakunya. Nah, menurut saya Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya bersama-sama dengan hukum bisa menguji sah tidaknya penangkapan tersebut, sah tidaknya halan tersebut. Nah, ini kalau sudah diuji di pra-peradilan tentu akan jelas dan terlihat apakah salah tangkap atau tidak. Jadi menurut saya untuk menguji itu sudah ada forumnya, yaitu melalui forum peradilan. Demikian. Oke, baik. Pak Rianto, terakhir mungkin tadi ada dikatakan memang harus dilakukan pra-peradilan untuk menguji bagaimana kekuatan penyidik dalam hal pentersangkaan ini. Nah, apakah kemudian dengan pra-peradilan ini, lalu kemudian ada dari kesaksian baru dari Gaga, nah ini bagaimana kemudian penyidik harus bersikap untuk kemudian agar kasus ini terang menerang? Ya, dengan banyaknya sanggahan-sanggahan ini ya, menurut saya ini malah bagus ya. Untuk penyidik lebih tajam lagi mencari barang bukti yang menguatkan si Peggy ini, apakah dia terlibat apa tidak. Ya. Pengalaman yang lalu kalau cuman yang kesaksian-kesaksian itu sudah disanggah lah bahwa itu rekayasa dan sebagainya. Makanya sekarang di samping penyidik itu membandingkan mana yang kuat, ya mana yang benar, bukti-bukti yang memberatkan atau yang meringankan, dia juga harus mencari juga dukungan untuk meyakinkan hakim nanti bahwa yang terjadi adalah ini yang saat adanya, bukan hanya cerita dari yang memberatkan maupun yang meringankan. Nanti mereka bisa gampang sekali dicabut di sana gitu ya, sehingga akhirnya hakim jadi bingung. Ya, ini terakhir penyidik harus hati-hati bahwa kalau hanya membebankan ataupun mendambakan pada keterangan saksi, kira-kira nanti hakim jadi tidak yakin itu putusannya, sehingga bisa berubah dari putusan yang tahun 2016 dulu. Kira-kira gitu. Ya, kita harapannya juga walaupun dengan banyaknya saksi-saksi yang muncul ini juga bisa membuka kasus ini semakin terang benderang begitu ya, Pak lebih Arianto. tajam. Jadi penyidikannya lebih tajam. Ya, terima kasih banyak Pak Arianto Sutadi sudah berbagi informasi, dan juga Pak Yudia dan juga Bang Vincentius yang sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.